Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai cara menggunakan dan cara kerja galvanometer. Baik, adapun saya sebagai moderator yakni Mariani Putri. Lalu ada rekan saya, ada Mas Hari sebagai pemateri pertama. Lalu ada Kartika Putri sebagai pemateri kedua. Dan terakhir ada Saskia Putri sebagai pemateri ketiga. Berikut adalah ilustrasi dari galvanometer. Galvanometer ini biasa digunakan untuk mengukur arus listrik yang sangat kecil dalam skala mikroampere. Pada kondisi tanpa arus listrik, jarum galvanometer akan berada tepat di tengah. Di sebelah nilai 0, di sana terdapat angka yang menyatakan nilai arus listrik. Di sebelah kanan adalah positif, sedangkan sebelah kiri adalah negatif. Kegunaan dua jenis nilai ini adalah untuk mengetahui arah dari arus listrik. Di bagian depan terdapat dua steker, warna merah merupakan steker positif dan warna hitam merupakan steker negatif. Baiklah, sekarang kita akan mempersiapkan baterai, kabel, dan resistor untuk mengetahui bagaimana galvanometer bekerja. Hubungkan kutub positif baterai dan stiker positif dengan kabel merah dan hubungkan kutub negatif baterai dan stiker positif dengan kabel hitam. Arus listrik akan mengalir dari kutub positif baterai menuju stiker positif, kemudian arus listrik keluar dari stiker negatif menuju kutub negatif baterai. Jarum galvanometer ternyata menyimpang ke arah kanan. Jika positif baterai dibalik, arus listrik akan mengalir dari kutub positif baterai menuju stiker negatif. Kemudian, arus listrik keluar dari stiker positif menuju kutub negatif baterai. Sekarang, jarum galvanometer menyimpang ke arah kiri. Berdasarkan data ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Arah penyimpangan dari jarum galvanometer adalah sesuai dengan stiker yang dimasuki oleh arus listrik. Arus listrik yang masuk ke dalam stiker positif akan menyebabkan jarum dari galvanometer menyimpang ke kanan. Secara umum dalam galvanometer, di sana terdapat magnet permanen, lilitan kawat atau kumparan, jarum, bagas spiral, dan skala. Untuk mempermudah animasi, kita sederhanakan semua itu menjadi magnet dan sebuah lilitan. Yang di sekitar magnet terdapat medan magnet. Untuk dua kutub magnet yang saling berhadapan, garis medan magnetnya berupa garis lurus. Dalam kasus ini dari kutub utara menuju kutub selatan, kita dapat menyebutnya sebagai B. Selanjutnya, arus listrik mengalir dari terminal positif menuju kumparan hingga mencapai terminal negatif. Arus ini dapat diwakili oleh panah, sebut saja sebagai I. Berdasarkan tutorial sebelumnya, kawat berarus listrik yang berada di sekitar medan magnet eksternal akan mengalami gaya Lorentz. Menggunakan kaidah tangan kanan, pada kawat di sebelah kanan, ke arah gaya Lorentz adalah ke bawah. Sedangkan kawat di sebelah kiri, arah gaya Lorentz-nya adalah ke atas. Kedua kawat memiliki panjang yang sama dan dialiri oleh arus listrik yang sama, maka keduanya memiliki besar gaya Lorentz yang sama, namun berbeda tanda karena berbeda arah. Sehingga resultan gaya dalam arah vertikal sigma Fy sama dengan 0. Artinya, kumparan tidak akan bergerak translasi sama sekali. Meskipun demikian, garis tengah kumparan terhubung pada sebuah poros. Kedua gaya memiliki lengan torsi dengan nilai tertentu. Menggunakan konsep torsi, kedua gaya akan memiliki torsi dengan tanda yang sama. Sigma torsi sama dengan min F1 kali I1 kurang F2 kali I
E2 sama dengan 0, akan tetapi kurang dari 0. Artinya tetap kumparan akan berputar searah dengan perputaran arah jarum jam. Namun, kenapa jarum galvanometer berhenti di angka tertentu? Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Inilah peran dari pegas spiral. Perputaran dari kumparan menyebabkan penyimpangan posisi sudut dari pegas spiral. Menurut hukum Newton, pegas spiral akan memberikan reaksi dengan memberikan torsi dalam arah yang berlawanan. Pada nilai penyimpangan tertentu, kedua torsi ini akan seimbang. Inilah saat jarum galvanometer berhenti berputar. Untuk pengetahuan, tanpa adanya pegas spiral, kumparan akan terus berputar selama arus listrik masih mengalir seperti yang terjadi pada kipas angin. Dari tutorial ini kita telah mengetahui bahwa konsep gaya Lorentz, torsi, dan hukum Newton dapat dipadukan untuk membuat galvanometer. Pada tutorial selanjutnya, kita akan belajar menganalisa hal ini lebih detail secara matematis. Semoga mendapat manfaat yang berguna dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.